Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastri dengan rekan saya Ian Yusran dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai urgensi pengelolaan ruang lingkup manajemen humas dalam menciptakan kenyamanan peserta didik. Latar belakang humas pendidikan dalam pelaksanaannya memiliki ruang lingkup yang wajib diketahui oleh para praktisi humas saat ini. Ruang lingkup humas diperlukan agar dalam menjalankan kewajibannya sebagai humas, seorang humas menyadari kedudukannya serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Manajemen humas adalah pengaturan tentang hubungan masyarakat internal atau eksternal yang berkaitan dengan citra lembaga pendidikan, agar image dan kualitas tetap mendapat perhatian masyarakat bahkan mengalami perubahan dan pengembangan. Hal tersebut dimulai dari perencanaan dan pembentukan program pelaksanaan dan evaluasi. Kenyamanan dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Suasana yang kondusif adalah apabila warga sekolah merasakan adanya kenyamanan, ketentraman, kemesraan, kegembiraan, dan kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pengelolaan ruang lingkup manajemen humas dalam menciptakan kenyamanan peserta didik di SMK Negeri 4 Bone. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pengelolaan ruang lingkup manajemen humas dalam menciptakan kenyamanan peserta didik di SMK Negeri 4 Bone. Landasan teori. Adapun yang pertama, kajian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syifa Nurfajriya Prihandini Kuswanto dengan judul Pengelolaan Hubungan Sekolah dan Masyarakat untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. Hasil penelitian ini adalah fungsi dari pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat dapat membangun mutu pendidikan khususnya di jenjang sekolah dasar. Meningkatkan partisipasi dari masyarakat dapat membangun mutu pendidikan khususnya di jenjang sekolah dasar. Meningkatkan partisipasi dari masyarakat terhadap proses pencapaian program-program sekolah dengan adanya pengelolaan, maka dapat meningkatkan kerjasama antara hubungan sekolah dan masyarakat. Kajian pustaka, urgensi pengelolaan ruang lingkup manajemen humas dalam menciptakan kenyamanan peserta didik di SMK Negeri 4 Bone. Pertama, pengelolaan. Pengelolaan adalah mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan, sedangkan kata manajemen sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan istilah pengelolaan, yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Kedua, ruang lingkup manajemen humas. Pertama, perencanaan hubungan masyarakat. Perencanaan pendidikan untuk memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga perencanaan dalam sebuah pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Kedua, pengorganisasian hubungan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat adalah sebuah proses penerapan kebijakan pelayanan serta tindakan-tindakan nyata berupa kegiatan yang melibatkan orang banyak agar masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut memiliki kepercayaan terhadap lembaga yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut. Tiga, pelaksanaan atau penggerak hubungan masyarakat menurut Kate Davis sebagaimana yang dikutip oleh Syaiful Segala, menggerakkan adalah kemampuan pemimpin membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Keempat, pengawasan atau evaluasi hubungan masyarakat. Pengawasan adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Adapun yang ketiga, kenyamanan peserta didik. Kenyamanan adalah penilaian komprehensif seseorang terhadap lingkungannya. Dengan demikian, orang tidak dapat menyimpulkan secara langsung hanya dengan melihat atau observasi bahwa orang lain itu bersenang atau tidak. Terkaitan dengan kenyamanan, pertama
diri, makna kehidupan, seksualitas, hingga hubungan yang sangat dekat dan lebih tinggi. Ketiga, kenyamanan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, kondisi dan pengaruh dari luar kepada manusia seperti temperatur, warna, suhu, pencahayaan, suara, dan lain-lain. Keempat, kenyamanan sosial kultural. Terkait dengan hubungan interpersonal keluarga dan sosial atau masyarakat. Adapun yang kedua, peserta didik. Peserta didik merupakan subjek utama dalam pendidikan. Para pendidik selalu berhubungan dengan peserta didik, tapi setelah lulus pendidik selesai, anak didik dituntut mengamalkan ilmu dalam kehidupan bermasyarakat. Tugas utama peserta didik adalah belajar serta menuntut ilmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Isran, selaku materi kedua yang akan membahas hasil penelitian terkait dengan urgensi pengelolaan ruang lingkup manajemen humas dalam menciptakan kenyamanan peserta didik. Ya, jadi saya akan membahas terlebih dahulu saya akan membahas pengelolaan ruang lingkup manajemen humas. Ruang lingkup pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat dapat kita lihat dari dua arah, yaitu dilihat secara internal maupun eksternal. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal, SPD MPD selaku Kepala Sekolah dalam pengelolaan ruang lingkup manajemen humas. Selanjutnya, yang pertama, bagaimana cara menciptakan kondisi atau suasana belajar mengajar yang kondusif. Jadi, menurut beliau tergantung dari kreativitas guru. Misalnya membuat metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, dan rata-rata siswa di sekolah lebih suka praktik. Tapi ada juga guru menggunakan pembelajaran interaktif dan smart class. Jadi dia mengajar disertai dengan komputernya, kemudian diterapkan ke peserta didik agar proses belajar mengajar lebih nyaman. Itulah berdasarkan cara di atas tentang metode pembelajaran yang diterapkan kepada siswa tergantung dari aktivitas guru masing-masing. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal SPD MPD selaku Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya, bagaimana upaya sekolah untuk bisa menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat. Jadi di sekolah ini membentuk yang namanya komite sekolah yang melibatkan pihak sekolah dengan masyarakat untuk membantu proses kegiatan di sekolah ini, termasuk gaji honor, termasuk bantuan dari orang tua siswa. Jadi antara sekolah dengan komite itu saling berkoordinasi dan sebagian termasuk dari partisipasi orang tua. Ini berdasarkan wawancara di atas diketahui sekolah membantu komite dengan melibatkan partisipasi orang tua siswa agar dapat membantu proses kegiatan di sekolah tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas lagi terkait dengan kenyamanan peserta didik. Kenyamanan peserta didik dapat diwujudkan dengan kelas yang bersih, pencahayaan kelas yang baik, suhu ruangan yang nyaman, serta keamanan bagi siswa yang tentunya terjamin, sebagaimana yang dilakukan oleh sekolah terkait kenyamanan peserta didik di SMK Negeri 4. Jadi selanjutnya, bagaimana cara menjaga kebersihan di ruang kelas? Jadi masing-masing kelas bertanggung jawab untuk kebersihan kelasnya. Dan juga kemudian sekolah ini memiliki cleaning service yang bertanggung jawab untuk di setiap ruangan yang ada di sekolah ini. Itu berdasarkan wawancara di atas. Diketahui bahwa setiap kelas bertanggung jawab untuk kebersihan kelasnya walaupun memiliki cleaning service. Hal ini yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal SPD selaku Kepala Sekolah. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan keamanan bagi siswa di SMK Negeri 4 Bone. Jadi, keamanan di sekolah ini ada guru BK dan satpam. Jadi masing-masing wali kelas menangani anak didiknya, dan juga ada guru piket yang bertugas setiap hari
Jadi ketika ada siswa yang keluar harus dengan pengetahuan disertai dengan surat keterangan tiket. Ini berdasarkan wawancara di atas yang diketahui keamanan sekolah ditangani oleh guru BK, satpam dan guru piket yang bertugas setiap hari. Ya, jadi itulah pemaparan hasil penelitian kami, kelompok kami terkait dengan urgensi pengelolaan ruang lingkup